Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almai Muharom, NIM 1803011000139. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, yaitu fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic. Yang pertama yaitu data input. Jumlah sampel data yang saya gunakan yaitu sebanyak 120 responden. Variabel dependennya yaitu produksi jagung, variabel independen yang pertama benih X1 dengan satuan kilogram, yang kedua tenaga kerja X2 satuan hoks, yang ketiga pupuk kandang X3 satuan kilogram, dan yang keempat pupuk fosfat X4 dengan satuan kilogram. Dan ini hasil data tabulasi ke Microsoft Excel, yang dimana data mentahnya sebelumnya produksi jagung atau kuintal 28 sampai seterusnya, benih 60 sampai seterusnya, tenaga kerja 200 sampai seterusnya, pupuk kandang 30 sampai seterusnya, pupuk fosfat 300 sampai seterusnya. Dan kemudian dari data mentah ini saya kalikan dengan nomor induk saya atau NIM saya yaitu sebesar 39, sehingga hasilnya produksi jagung yang sebelumnya 28 dikalikan 39 hasilnya sebanyak 1902 sampai seterusnya. Dan kemudian hasil yang telah saya kalikan dengan NIM saya lenkan dan hasilnya data sebelah ini. Yang dimana data yang sebelumnya 1000 produksi jagung 1092 dilenkan sehingga hasilnya 6,995766 sampai seterusnya ini. Seperti ini. Dan kemudian data ini setelah sudah selesai dilenkan, kemudian dianalisis ke Frontier, dan hasilnya seperti ini. DOELS estimasi yang memiliki nilai koefisien, nilai standar error, dan nilai T-ratio. Yang dimana beta 0 yaitu konstanta, beta 1 benih X1, beta 2 tenaga kerja X2, beta 3 pupuk kandang X3, dan beta 4 pupuk fosfat X4. Dengan nilai koefisien, standar error, dan T-ratio seperti ini. Dan ini hasil dari the final MLE estimasi, di mana koefisien, standar error, T-ratio seperti ini. Dan kemudian nilai LR yaitu sebesar 0,3289270 E plus 1 dengan width number of retention 1, number of interaction 2. Kemudian interpretasi, nilai LR menunjukkan di lapang ada efisiensi atau tidak. Dari hasil analisis diketahui nilai LR 328927001E plus 01, sehingga nilai LR 0,328 dikali 10. Nah, di sini dikali 10 ini dapat dari mana? Yaitu dengan ini, plus 01. Nilai LR 328927001E plus 01. Dan jika ini di belakangnya plus 02, maka dikalikan 100. Dan milik saya ini karena 01 sehingga dikalikan 10 dan hasilnya 3,28. Dan diketahui nilai of number reaction 2 dan DF 5%, sehingga diketahui nilai kode plum adalah 5,13. Di mana hasil kode plumnya ini yaitu dengan melihat data tabel dengan menggunakan DF2 dan derajat kesalahannya 5%, sehingga hasil kode PAM-nya adalah 5,13. Sehingga nilai LR lebih besar daripada nilai LR lebih kecil dari kode PAM, artinya bahwa dalam analisis ini ditolak hipotesa H1 dan diterima hipotesa H0, artinya bahwa di dalam model atau data daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Dan selanjutnya T hitung
yaitu 0,83000 E plus 00 atau 0,830 dan T-tabel TINV 0,1 atau yang bisa disebut derajat kesalahan 10%, dan kemudian dikalikan 116 sehingga hasilnya 1,6581. T-tabel ini kenapa ini kok dikalikan 116? Di sini saya menggunakan data 120 dan dengan menggunakan variabel independennya sebanyak 4, sehingga 120 dikurangi 4 dan hasilnya 116, sehingga T-tabel hasilnya 1,6581 dengan derajat kesalahan 10%. Sehingga T hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga 0,83% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 0,83% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,17% disebabkan karena adanya risiko. Yang pertama, X1 benih atau T rasio nilainya min 0,66, 0,000,000. Yang dimana T rasio ini X benih. Nah, ini dengan menggunakan nilai ini. Dikarenakan di belakangnya E min 09, jadi dikalikan 1 miliar. Dikarenakan ini kan min 09, jika ini 01 dikalikan 10, dan jika ini 02 dikalikan 100, dan jika ini 03 dikalikan 1000. Sehingga di sini data yang saya miliki min 0,9 sehingga dikalikan 1 miliar. Dan hasilnya ini min 066,000,000 sehingga lebih kecil dibandingkan T-tabel dengan nilai sebesar 1,6581, sehingga tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1, atau benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan X2-nya tenaga kerja yang memiliki T rasio 0,022 lebih besar, lebih kecil T-tabel 1,6581 sehingga tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan selanjutnya X3, pupuk kandang dengan T rasio min 637,000,000 sehingga lebih kecil dibandingkan T-tabel sebesar 1,6581 sehingga tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan yang X4, pupuk fosfat T rasio dengan nilai 0,27 dan tabel 1,6581 sehingga T rasio lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel. Sehingga tidak signifikan, artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input. X4, pupuk fosfat tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan ini hasil dari tingkat efisiensi teknis, mulai dari responden ke-1 sampai ke 120. Dengan nilai rata-rata efisiensi 0,50665901 E plus 00. Interpretasi berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisien petani yang ditemukan sebesar 0,5
0,66591E plus 00. Secara keseluruhan, responden ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi. Yaitu responden petani jagung tertinggi, yaitu pada responden 96 nilai tingkat efisiensinya sebesar 0,824279191E plus 00. Yang artinya bahwa pada responden ke-96 ini secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 96 yaitu 0,824 sehingga lebih kecil daripada 0,8. Lebih besar dari 0,8. Dan selanjutnya responden petani jagung terendah yaitu pada responden 51 nilai tingkat efisiensi sebesar 0,160655851 plus 00 yang artinya bahwa pada responden ke-51 secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 51 yaitu 0,160 lebih kecil daripada 0,8. Sekian penjelasan dari tugas ujian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.